pakai list. Oke. Ini oh enggak nih totalnya 7 mikrosecond, tapi kalau ini 8 mikrosecond gitu. Kita jalan lagi ya. Nah, ini lebih cepat ya. Jadi kalau misalkan secara total menggunakan sampai ini lebih cepat dibandingkan list gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi kita akan masuk terkait pembelajaran Python secara konsep dari dasar hingga advance. Di sesi kali ini kita akan masuk ke hal-hal basic yang perlu teman-teman ketahui sebagai pemula dalam mempelajari Python. Apalagi ketika teman-teman mau terjun di dunia data dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Part ini penting buat teman-teman untuk pelajari karena ada beberapa part yang harus teman-teman ketahui, kayak ini install tertentu, terus menggunakan environment tertentu dan sebagainya. Itu kita pelajari, kita kupas satu persatu supaya teman-teman kebayang secara konsep, secara gambarannya Python itu seperti apa, bagaimana mengeksekusinya sampai mengimplementasikannya, seperti itu. Dan sorry banget aku baru bahas sekarang karena kalau misalnya teman-teman perhatikan di sesi sebelumnya itu aku langsung masuk ke jam yang konteks dari machine learning-nya, dari fraud detection dan sebagainya, tapi aku nggak bahas dari sisi basic Python-nya. Hopefully di sesi-sesi ini ke depan kita belajar bareng-bareng terkait Python, secara konsepnya seperti apa, bagaimana menggunakannya, dan mengoptimalisasi dari penggunaan Python itu sendiri. Di sesi kali ini kita nggak bahas rumit-rumit buat teman-teman yang masih pemula, karena ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Pertama, kita akan mengetahui apa itu Python. Ya, secara definisi dulu nih, Python itu sebenarnya apa sih? Terus bagaimana cara install Jupyter Notebook? Itu juga kita bahas. Kenapa itu perlu? Nah, karena nanti teman-teman ketika terjun di dunia data, salah satu tools yang sering digunakan adalah Jupyter Notebook. Nah, teman-teman bisa install juga dan bisa mengutilize hal tersebut. Yang ketiga, kita akan memahami dasar-dasar dari Python itu sendiri, kayak misalkan print, ya, terus list, terus NumPy dan sebagainya kita bahas sebagai tipe data di Python. Itu akan kita bahas kupas lah ya konteksnya, termasuk nanti ntar ada exercise. So teman-teman stay tune dari awal sampai akhir karena pembahasan di sesi kali ini cukup compact dan teman-teman bisa ikuti sampai selesai. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Penggunaan Python ini seperti yang saya sebutkan bahwa memang dia itu open source. Artinya ini gratis, teman-teman nggak perlu bayar apapun dalam penggunaan Python sendiri itu. Dan dia high level programming language, artinya memang mudah ditulis dan dibaca karena memang dari sintaknya itu ada kesamaan dalam bahasa Inggris gitu. Habis itu general purpose programming, jadi teman-teman tuh bisa menggunakan Python itu buat apa aja. Contoh kaitannya sebagai data science gitu ya. Saya sendiri menggunakan Python tuh memang library yang ada di Python itu cukup banyak ya. Terus biasanya kita bisa menggunakan Python untuk melakukan proses data mining, data cleaning, data exploration, data engineering, predictive modeling sampai di visualization. Memang secara library itu cukup berkembang di Python dan kita bisa menggunakan beberapa library. Kita cukup indeks data, ingest datanya, nanti ntar Python akan membantu kita untuk menganalisis data tersebut. Apalagi kita kaitannya sama big data ya, dan datanya cukup banyak sendiri. Gitu. Nggak hanya cuma sekedar data science, teman-teman juga bisa untuk mengembangkan di web development. Nah, web development contoh banyak dari kayak web itu menggunakan backend-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nggak cuma web, di game pun ada. Jadi kalau misalnya teman-teman search saja ya Pygame, terus ada beberapa tools library lainnya, di situ support buat teman-teman bikin game-game dalam bahasa pemrograman Python. Dan bukan hanya itu, penerapan Python itu cukup berkembang hingga saat ini. Contohnya di computer vision, di AI. Nah, computer vision itu mungkin teman-teman nggak asing dengan mobil Tesla, yang mana dia bisa autonomous vehicle, dia bisa jalan otomatis gitu ya, dengan dia melihat sekitar yang. Nah, gimana caranya? Dia akan meng-capture image dari itu, terus dia akan mapping, oh ini ada orang yang lewat, atau ada pohon, atau ada hewan gitu, terus dia akan grouping, terus dia
nanti teman-teman bisa mempelajari namanya LiDAR, terus nanti situ akan memang kita penggunaan video dan sebagainya. Kalau misalkan ini contohnya kita bisa melihat nih, kita mapping apakah ini adalah orang ataukah mobil atau building dan sebagainya gitu. Hal-hal yang perlu teman-teman bisa lakukan dan tidak boleh dilakukan. Pertama, kalau dalam penulisan bahasa pemrograman Python itu ada namanya reserved words, artinya adalah variabel yang tidak boleh digunakan sebagai variabel atau literal. Literal itu adalah value yang diinput di dalam variabel. Nanti kita akan lihat detailnya. Terus contohnya ya, ini contoh yang reserved words itu kayak return, print, for, else, dan anything. Nanti kita akan lihat bedanya. Ketika penggunaannya warnanya agak ungu, itu sebenarnya nggak bisa dipakai ya buat dijadiin variabel gitu. Jadi kayak warnanya beda nih. Harusnya kan warnanya agak putih, tapi ini berubah jadi ada warna yang lain. Terus kalau misalkan teman-teman mau nulis komen, itu bisa diawali dengan hashtag gitu ya. Nanti kita coba lihat contohnya sebagai exercise. Habis itu case sensitif dalam penulisannya. Maksudnya case sensitif adalah ketika teman-teman menuliskan tulisan, misalkan ada saya menulis oke, gitu ya. Oke huruf kecil semua. Terus ada oke huruf gede semua. O sama K-nya gede. Sama O-nya kecil dan K-nya besar. Mungkin bagi sebagian kita, oh ini sama harusnya dalam satu variabel, tapi di dalam Python ini diterjemahkan 3 variabel yang berbeda. Oke huruf kecil semua dengan oke huruf besar semua, dan O-nya kecil dan K-nya besar itu definisinya beda. Makanya dia kalau kita definisikan sebagai variabel, ketika kita mendefinisikan oke ini adalah 10, terus kita panggil dengan huruf besar semua, itu nggak akan keluar sama sekali, malah akan muncul error gitu. Nah, detail dalam penulisan di Python sendiri teman-teman bisa kulik bisa search di Google ya, namanya PEP style. Jadi atau kalau misalkan teman-teman kunjungi ada di link berikut di python.org/dev/peps/pep-0008/ gitu ya. Kita akan lanjut. Kita juga akan lanjut mengenai kenapa kita perlu variabel. Jadi kalau misalkan teman-teman jangan heran ketika dalam penggunaan di Python tuh banyak orang menggunakan variabel. Sebenarnya tuh variabel itu sederhana, teman-teman. Fungsinya itu adalah bisa digunakan secara berulang atau namanya reproducibility. Jadi contoh, saya mau assign sebuah variabel namanya Budi. Nggak mungkin saya ketika menulis Budi itu kita ketik Budi terus berulang kali. Jadi kayak print Budi kan banyak. Kita bisa cukup ketik variabel A sama dengan Budi. Kita print A Budi gitu. Nanti dia akan muncul tulisan Budi gitu. Terus kalau di dalam variabel itu kalau ditulis harus dimulai dengan huruf. Jadi bisa alfabet dari A sampai Z atau A besar sampai Z besar. Terus habis itu ketika penggunaan spasi, teman-teman mungkin ada misalkan belajar data gitu ya, kan ada spasinya kan, itu nggak boleh literally teman-teman pakai spasi, tapi bisa pakai underscore pengganti spasi tersebut, dan tidak dapat dimulai dengan angka dan mengandung yang ini A sampai Z, A sampai Z besar atau alfabet gitu. Terus habis itu angka 0 sampai 9, habis itu underscore, jadi nggak bisa selain itu. Dan dia case sensitif yang sama kayak sebelumnya. Jadi contohnya ini yang valid ya. Jadi kalau misalkan penulisan belajar data itu nggak boleh pakai spasi ataupun pakai minus, itu nggak bisa. Nah, terus yang kalau misalkan kita tulis B doang juga boleh, nggak masalah. Itu ya, is okay. Habis itu belajar pentung itu juga boleh. Terus angka itu muncul setelah alfabet. Nggak bisa teman-teman di sebelum alfabet. Jadi ini termasuk error. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar salah satu kita belum kulik banyak hal di Python, tapi kita akan coba salah satu tipe data yang ada di Python, yaitu list. Jadi list itu apa sih sebenarnya? List itu adalah tipe data Python yang berguna untuk mengumpulkan serangkaian data.
Jadi contohnya kalau misalkan saya ada punya table ini ya, table name, income, expenses, kita bisa convert dalam bentuk list. Nah, gunanya apa Kak buat bentuk list ini sendiri? Nanti ini teman-teman akan berguna ketika ini kita gunakan sebagai analisa. Nanti kita akan detailnya kita pelajari di exercise nanti. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh ya terkait ini, saya akan informasikan bahwa teman-teman bisa menggunakan namanya Jupyter Notebook. Jupyter Notebook adalah salah satu platform yang bisa teman-teman gunakan dalam menganalisa data menggunakan Python. Gitu. Caranya cukup mudah, teman-teman cukup install Anaconda. Nanti jika sudah buka Anaconda prompt-nya, buka as administrator, habis itu ketik ini, bisa ini copy paste saja. Habis itu udah selesai prosesnya, baru tulis ini lagi. Habis itu tinggal teman-teman buka. Tapi kalau misalkan teman-teman males proses ini, teman-teman bisa akses di link bit.ly/belajar bersama Kak Kris dan klik new notebook. Nah, install Anaconda ini teman-teman harus search di Google ya. Search Anaconda, nanti ntar dia akan show the link yang teman-teman bisa download sesuai OS-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punyanya Mac OS bisa, ataupun teman-teman punya pakai Windows pun juga bisa gitu di penggunaan di Anaconda. Oke. Sekarang kita akan coba choose untuk coba exercise penggunaan Python sendiri itu seperti apa. Yuk. Oke, ini adalah tampilan Jupyter Notebook yang udah kita proses sebelumnya. Jadi aku intro sedikit. Jadi ketika sebelumnya aku kan bilang teman-teman harus cari Anaconda di Google. Jadi teman-teman cukup aja search Anaconda, nanti ntar ada muncul link Anacondanya, nanti download sesuai OS-nya teman-teman masing-masing. Entah teman-teman itu pakai Mac OS maupun pakai Windows gitu. Dan ntar bisa di-adjust sesuai itu. Nah, seperti sebelumnya kita akan coba bahas tentang basic-basic dasar tentang Python, maupun nanti kita akan coba use case list yang bisa kita gunakan. Nah, di dalam Jupyter Notebook itu ada dua elemen yang biasa aku gunakan, code dan markdown. Nah, markdown ini buat ini yang kayak penulisan poin-poin yang informasi dari notebooknya ini, gitu, Jupyter Notebooknya ini. Terus di situ ada code. Code ini tempat kita untuk mengetik code yang mau kita tuliskan. Tuh. Nah, dasar dari Python sendiri itu aku mau bahas dari sisi komen dahulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tulis komen, maksudnya komen itu apa sih? Komen itu akan berguna untuk menjelaskan code yang teman-teman jalankan. Contoh, ini adalah fungsi untuk menampilkan informasi. Gitu. Jadi aku tulisnya halo, selamat datang. Jadi ini akan meng-show selamat datang, seperti itu. Itu ya. Terus juga bisa teman-teman bisa yang lainnya ya. Ya, terus kalau misalkan ini print itu buat menampilkan informasi yang mau kita tampilkan. Nah, si komen ini untuk menjelaskan isi dari code yang di bawahnya ini sendiri, gitu. Dan komen itu nggak dijalankan dalam coding Python, dia cuma sebagai informasi. Gunanya buat apa dibikin komen? Jadi source code-nya teman-teman kan nggak diakses, nggak cuma buat teman-teman aja. Mungkin kalau misalkan aku baca punya code sendiri, mungkin aku paham. Tapi ketika aku share source code-ku ke orang lain, aku harus kasih panduan-panduan bagaimana orang memahami source code yang aku bagikan tersebut. Makanya dibuat komen itu sendiri, gitu. Nah, kita udah tahu tentang print. Terus kita coba variabel. Nah, variabel sebelumnya kan digunakan untuk penggunaan value yang berulang kan, reproducibility-nya. Jadi contohnya kalau kita punya B, kita bisa isi dengan angka 1, atau C kita bisa tulis halo, itu. D kita bisa tulis 1,5, dan E kita bisa tulis true, ya. Terus F kita bisa tulis list. Oke. True-nya
Oke, true. Nah, kayak gini. Ini ada variable. Jadi yang ini adalah variable name-nya. Satu ini 1, hello 1,5, true, dan ini adalah literal value yang disimpan di dalam variabel itu. Terus ini artinya apa? 1 artinya apa? Hello artinya apa? 1,5 artinya apa? True artinya apa? Ini artinya apa? Kita bisa menggunakan namanya type. Nah, sebelum aku menjelaskan tentang type, ini dalam mengassign sebuah variabel, teman-teman juga bisa, nggak harus bikin kayak gini, bisa juga kayak b, c, d, e, f. Itu teman-teman tulisnya 1 halo 9,8 false, habis itu 0, 10, 10, 5. Kayak gini juga bisa, jadi nggak masalah. Jadi mau pakai yang cara kayak gini, ini outputnya nanti menampilkan value dari variable, teman-teman tinggal ketik kayak gini, atau teman-teman bisa menggunakan print untuk menampilkan di dalam Python seperti itu. Oke, kita udah bisa belajar ini variable. Nah, di variable kan ada ketentuan ya, nggak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalkan aku bikin kayak gini, terus aku assign 2 gitu, itu nggak bisa, error. Jadi dikira ini adalah literal juga, jadi nggak bisa gitu. Makanya harus diawali dengan alfabet. Terus nggak boleh dalam mengassign variabel itu teman-teman menggunakan selain underscore, contohnya strip misalkan. Itu terus kita assign 1. Nah, itu nggak bisa. Gitu. Dia kiranya ini adalah sebuah operasi matematika yang mau kita kerjakan. Gitu. Oke. Terus lagi nggak boleh pakai pentung juga. Ini pentung nggak boleh nih. Terus ini nggak bisa, invalid syntax ya. Jadi cuma bisa alfabet dan kumpulan alfabet dari A sampai Z, terus 0 sampai 9, terus underscore dalam pembuatan variabel. Nah, ini kan kita udah ada beberapa variabel ya. Nah, kita bisa ngecek tipe datanya itu apa sih sebenarnya. Kita bisa menggunakan namanya type. Type itu kita tulis aja P. Nanti kita lihat type-nya ini adalah integer. Integer artinya adalah timing. Nah, integer adalah ini. Jadi number yang ada di dalam Python ini sendiri gitu. Angka lah ya, integer. Terus kalau misalkan C itu adalah kita assign-nya adalah ini ya, hello. Hello itu adalah string. Dia adalah bentuknya objek gitu ya. Jadi itu ada singkatannya. Terus D itu adalah float. Tuh. Terus bilangan desimal ya. Habis itu ada namanya E itu kita lihat itu adalah boolean. Jadi boolean itu cuma argumennya adalah true or false, itu aja. Tuh, habis itu terakhir ada namanya list. Nah, nih list adalah kumpulan mutable sequence, jadi kumpulan pengisian data yang saling berurutan gitu. Nah, dalam penulisan ini kita bisa juga menggunakan as a variable, operasi matematik. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kita kan aku balik ke atas ya. Ini di sini kita punya variable B, C, D, E, F. C-nya itu kalau misalkan kita kali 5 itu akan munculnya halo 5 kali. Beda ini juga kita sering bisa dikalikan operasi perkalian. Begitupun angka yang lainnya kayak misalkan integer ini kali ini jadi hasilnya 5 B kali 5. Jadi operasi perkalian operasi matematik itu ada plus gitu, ada minus, terus ada bagi itu. Oke, itu yang operasi umum yang bisa teman-teman gunakan, atau pangkat 5 kayak gini. Karena 1 pangkat 5 ya jadi tetap 1. Oke, itu basic dasar dari Python. Nah, selanjutnya bisa teman-teman coba kita gali penggunaan list sendiri ya. Di hari ini kan kita akan fokus ke list. Nah, di dalam list itu ada cara akses value-nya. Contoh, saya punya list ya. Contohnya isinya kayak gini, Budi, angka 5, terus
true, terus apa lagi? 10, 15. Itu ya. Kalau misalkan saya print ininya, si L ini akan informasinya list kan. Terus kita cek type-nya juga, dia list. Nah, cara akses value, jadi kalau misalkan sebelumnya kita teman-teman mendengar video di episode 1 Excel, kalau indeks dalam Excel tuh dimulai dari 1. Tapi kalau indeks dalam list itu dimulai dari 0. Jadi Budi itu 0, 5 itu 1, true itu 2, 10 itu 3, 15 itu 4. Nah, contohnya gimana cara nge-aksesnya? Jadi nanti teman-teman tulis variable yang di-assign sebagai list, terus habis itu buka kurung siku, masukin indeksnya berapa di sini. Ini indeks yang mau teman-teman input di dalam data. Contohnya kalau misalkan saya mau ambil yang pertama, tulis aja 0, terus ngambilnya Budi kan. Terus kalau mau ngambil yang kedua 5, klik 1. Kalau mau yang Boolean 2, kalau yang kedua true. Terus angka 10 3. Terus angka 15 4. Kalau misalkan mau ngambil terakhir, misalkan di sini ada banyak variabel ya, misalkan 10, 15, gini kan, dan seterusnya ya, misalkan echo gitu dan sebagainya. Kan nggak mungkin ya kita, misalkan di sini ada banyak deh. Contohin di sini ada banyak data kayak gini. Kan nggak mungkin kita ngitungin satu-satu ada jumlah indeksnya ada berapa kan. Nah, teman-teman bisa ngambil, sedangkan teman-teman mau ngambil indeks yang terakhir, teman-teman bisa pakai -1. Tuh. Nih, apa ya, ini ada ini kita tuh ngambilnya echo yang paling terakhir. Gitu. Terus ada juga namanya indexing dalam range tertentu. Jadi misalkan teman-teman mau ngambil dari Budi sampai true. Jadi kan Budi sampai true, berarti ada startnya berapa, sampainya berapa. Nah, di dalam list itu bisa tulis di sini start and end-nya. Nah, di start ini dia sifatnya adalah include, tapi end ini sifatnya exclude. Maksudnya gimana? Nah, kita coba ya. Contoh ini yang di L di atas, ini aku sembarang dulu. Kita ambil startnya itu dari 0. Kalau 0, teman-teman tulis 0 di sini. Terus kita mau ngambil sampai ke 5. Berarti 3 seterusnya nggak dipakai. Berarti kita ngambil aja 0, 1, yang dipakai kan 0, 1, ya 0, 1 dan 2 gitu ya. Sampai 5, berarti 1 sampai 2. Ini. Berarti kita bisa tulis, karena kan dia exclude, berarti indeks 2 itu nggak dipakai true-nya. Dan seterusnya. Jadi nanti kita ini print. Jadinya dapat Budi sampai 5. Gitu. Nah, ini juga bisa teman-teman ganti, nggak harus nulisnya kayak gini, kayak 0-nya dihilangin. Jadi kayak gini. Karena kalau misalkan dia startnya dari awal, kita bisa ganti 0-nya dihilangkan. Gitu. Kalau misalkan kita mau ngambil 2 terakhir yang nggak dipakai, kita juga bisa kayak gini. 2-nya diganti -2. Gitu. Jadi kalau misalkan teman perhatikan, 5 dan echo-nya nggak ada ya. Harusnya kan ada 5 sama echo kan di akhir. Ini nggak di-include, nggak dimasukin. Gitu. Itu penggunaan akses value di dalam list. Nah, ini akan sama similar buat beberapa tipe data lainnya. Terus kalau misalkan kita mau mengubah value dalam list, misalkan kita print lagi L kayak gini isinya, ini terlalu banyak, kita mungkin singkat jadi 10, 30, 40, dan 20 kayak gini. Kita print L-nya, isinya apa kayak gini. Selanjutnya kita mau mengubah si 30 ini menjadi 70. Oke, caranya adalah teman-teman harus tahu indeks 30 itu ada di mana. Indeks 30 itu ada di indeks 1 ya, kita agree ya, karena kan mulainya ini 0, ini 1, 2, 3, berarti kita ngambil dulu L1 gitu, dapat 30. Tinggal kita sama dengan, terus ganti 70 kayak gini, kayak assign variable baru yang sebelumnya kita pelajari. Udah, kita klik jalankan programnya, bisa pakai klik run ini, atau teman-teman bisa menggunakan shift enter gitu ya.
dapat, terus kita tampilkan L-nya lagi, terus udah berubah dari before-nya ini, after-nya seperti itu. Itu cara menggantikan value di dalam list. Nah, di dalam list juga ada beberapa function ini. Ada len, max, min, sum, sama sort. Nah, ini gunanya gimana? Nih, kita coba contohin. Kita ambil L yang ini. Kita akan coba contohin ini. Terus kita mau ngambil len. Len itu artinya apa sih? Memberikan total panjang list. Oke, maksudnya gimana? Kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, total data listnya ada berapa? Kita tuju ada 4 ya, maka len L-nya ini adalah ada 4 gitu. Oke, sekarang kalau misalkan max itu ngapain? Max itu mengambilkan nilai maksimum di dalam list. Jadi teman-teman tinggal max L 40, karena yang terbesar adalah 40. Terus ada yang namanya min L, ngambil yang nilai terkecil. Terus sum itu bisa untuk summarize jumlah list totalnya ada berapa. Dia tinggal sum L tuh. Oke, jadi berarti ada 100 ya. 10 ditambah 30, 40, 40 tambah 40, 80, 80 tambah 20, 100. Oke, itu sort L tuh. Nanti dia akan ngurutin. Terus kita coba cetak L-nya. Kok nggak berubah, Kak? Kan kita kan udah sort nih. Tapi kok balik lagi ke normal yang sebelumnya ini. Nah, teman-teman harus nge-assign dulu. Jadi ketika mau nge-sort, di-assign, terus kita cetak lagi. Jadi dia udah urutan. Yang sebelumnya kayak gini, jadi urut yang udah di-short. Jadi perlu di-assign as a variable. Gitu. Lalu, oh ya, di sini ada 2 ya. Bedanya fungsi sama metode apa? Jadi kalau fungsi itu, kita memasukkan value di dalam fungsinya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan dari tadi saya sendiri masukin angka L di dalam nama-nama fungsinya kan, gitu. Sedangkan kalau metode ini kita nggak menambahkan fungsi dari yang listnya. Jadi listnya terus ditambahkan append. Contoh, kita punya L-nya ini, kita mau nambahin di L itu ditambahkan value 100 gitu. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, awalnya itu kan 10, 30, 40, 20, kita tambahin append-nya 100, dia akan ditambah di terakhir gitu. Terus ada yang namanya con. Ya, ini kita jalankan. Sorry. Nah, di sini kita con-nya buat ngitung jumlah berapa banyak objek di dalam list. Contohnya kalau misalkan kita ada 10, kita mau cari 10 ada satu item. Contohnya kalau misalkan ini aku bikin ada 10 lagi. Nah, ini kan 10-nya ada 2 ya. Makanya L-con 10 dapatnya 2. Gitu. Terus kalau L-extend itu kalau misalkan teman-teman mau masukin jamak. Jadi lebih dari satu list. Jadi ini kita punya L yang ke di atas, terus kita tambah 10,10, terus kita print lagi L-nya, jadinya kayak gini. Jadi dia nambah di belakangnya 10 2 kali gitu. Pertanyaannya adalah, Kak, bisa nggak saya mau nambahin tapi nggak mau di paling akhir, maunya di tengah-tengah? Bisa. Teman-teman bisa menggunakan namanya insert ketika menambahkan value-nya. Di insert itu teman-teman bisa pakai ini L insert, terus masukin indeksnya berapa. Kita lihat dulu print L-nya dulu. L-nya itu kita kayak gini ya. Terus kita mau masukin 0, 1, 2 di 2 deh, gantiin 40. 2 masukin nilainya adalah 60 gitu ya. Terus kita tampilin lagi hasil. Ini kan before-nya, ini before, ini belum dijalankan, ini after-nya. Nah, kalau teman-teman perhatikan apa? 60-nya masuk ke 2 ya, terus mundur ke belakang kan? Jadi itu teman-teman bisa masukin di tengah-tengah dari datanya gitu. Terus kalau L pop itu ngehapus indeks terakhir karena dia udah defaultnya listnya minus 1. Jadi ini harus kita pop. Terus kita lihat ini before-nya. Oke, terus kita lihat. Nah,
Kalau teman-teman perhatikan apa yang beda dari before yang di sini, ini before di sini, sama yang di sini. Setuju ya, di sini ada berkurang satu value 10, di sini hilang, ya kan? Oke. Terus kita juga bisa menggunakan namanya remove. Kalau pop itu ngambil yang terakhir, kita bisa ngambil value yang mau kita delete. L-nya coba kita tampilkan. Nah, misalkan kita mau delete 10, ya udah kita masukkan 10. Nah, kita lihat. Nah, 10 yang di apa? Yang pertama itu nggak ada kan. Terus kita jalin lagi. Yang kedua hilang. Terus kita jalin lagi. Yang ketiga hilang. Gitu. Jadi dia nggak hilangin semua, tapi ngilangin yang pertama dulu, indeks pertama. Oh, ada 10 nih, di delete. Terus di remove lagi, kita jalin lagi tadi. Ini kita ini di delete. Jalin lagi, ini ke delete. Jadi dia menghapusnya satu-satu. Terus kalau kita jalin lagi, error karena nggak ada 10 itu di dalam list. Jadi dia akan menampilkan error. Gitu. Terus reverse itu mengubah urutan dalam list secara terbalik, bukan berdasarkan nilai terbesar, terkecil, atau sebaiknya. Jadi tinggal teman-teman ganti aja reverse ini. Nanti kita lihat. Ini kan before yang di atas ya, yang ini before. Nah, terus kita lihat afternya seperti apa. Nah, coba teman-teman perhatiin. Apa yang aneh di sini? Kalau misalkan teman-teman perhatikan, sebelumnya kan 30, 60, 40, 20. Ketika aku ngetik reverse, dia berubah menjadi 20, 40, 60, 30. Dibalik ya, benar-benar dibalik tukar gitu. Oke. Nah, ini. Nah, ketika teman-teman udah bisa mahir list, sebenarnya teman-teman bisa bikin sebuah formula. Nanti kita di next day, kita akan coba belajar penggunaan fungsi di dalam Python itu seperti apa, termasuk beberapa kondisional maupun looping yang bisa teman-teman gunakan di dalam Python. Oke, sekian dulu pembelajaran terkait list. Jadi teman-teman bisa kulik lagi materi tentang list itu ketika kita punya variabel L sama X. Kalau misalkan teman-teman jumlah, ekspektasinya teman-teman apa? Pasti kan ekspektasinya teman-teman adalah 1 ditambah 4, 2 ditambah 5, 3 tambah 9 kan. Sedangkan kalau di dalam variabel list itu nggak akan terjadi, tapi dia akan menambahkan ekornya. Jadi 1, 2, 3, terus dia akan menambahkan ekor 4, 5, 6 seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan NumPy, ekspektasinya teman-teman tuh bisa tercapai. Jadi nanti entah dia akan menjumlahkan antara variabel L sama X seperti itu. Itu bedanya secara umum, bedanya antara list sama NumPy. Tapi secara fungsi keduanya memang untuk menyimpan variabel data, dan NumPy itu tipe data, penyimpanan tipe datanya hanya satu tipe data. Maksudnya gimana? Kalau misalkan sebelumnya kita belajar di list, kita bisa menyimpan bentuk datanya itu integer, string, boolean, dan sebagainya. Sedangkan kalau di NumPy itu cuma satu. Jadi kalau misalkan ini kaitan cuma number, ya number semua di NPL satunya ini seperti itu. Oke, secara garis besar sebenarnya NumPy itu dikenal n-dimensional array. Jadi dia ada dimensinya kan. Nah, dimensi itu bisa banyak tuh. Ini aku contohin satu dimensi array. Jadi kalau misalkan satu dimensi array itu dia cuma satu kolom aja. Isinya itu kayak gini, satu aksis 0. Terus kalau misalkan 2 dimensi array itu kayak bentuk table. Nah, gitu, ini kayak gini. Terus kalau 3 dimensi array ini kayak cube ya. Ntar bisa sampai 4 dimensi array dan seterusnya seperti itu. Nah, ini detail kita akan coba exercise di Jupyter Notebook. Siapkan teman-teman Jupyter Notebooknya atau buka di link yang sudah disebutkan sebelumnya. Mari kita coba menggali tentang NumPy. Oke, kita udah masuk ke tampilan Jupyter Notebook. Jadi di sini kita akan belajar dari kisah Kana dan Kanto. Jadi Kana ini adalah intern di sini dan Kanto adalah badinya selama dia intern di PT ini, di PT Amanah Mandiri seperti itu ya. Nah, di awal cerita di NumPy, Kanto dan Kana ini saling berinteraksi. Kanto bertanya, karena hasil studi case-mu bagus. Jadi sebelumnya kita udah belajar list. Jadi si Kana ini dapat studi case list.
Nah, karena Kanto ini mau challenge untuk si Kana ini belajar tentang NumPy. Ini juga yang akan teman-teman pelajari kayak di hari ini. Nah, jadi singkat cerita, NumPy itu adalah numerical pattern. Nah, kamu akan tahu ketika belajar di kelas kerja ini. Nah, ini kelas kerjanya si Kana selama seharian ini untuk belajar tentang NumPy, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya saya sebutkan bahwa NumPy itu n-dimensional array, di mana perannya itu hampir sama kayak buat fungsi matematika. Jadi teman-teman untuk perhitungan matriks, aljabar, statistik dan sebagainya termasuk dalam multidimensional array gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak asing dengan MATLAB, ini secara konsep NumPy itu hampir 11-12 mirip salah satu dari ini di MATLAB seperti itu. Nah, ini yang tadi contohnya. Ini ketika kita menggunakan list. Jadi kalau misalkan kita mau plus itu dia hanya menambahkan ekornya aja. Tapi kalau bisa nggak sih Kak, kalau listnya itu dibuat sama, kita mau nambah ekspektasi jadi 5,79 itu bisa. Tapi teman-teman harus bikin namanya function. Jadi functionnya kita memasukkan list 1, terus list 2, terus nanti list 1 sama list 2 itu saling menambahkan. Tuh. Nah, ntar kalau misalkan ini di sini, ini kita jalankan funksinya dulu. Nanti kita tinggal bikin kayak gini. Dijalankan, terus dia akan menambahkan menjadi 5,79. Itu. Kalau misalkan di array kita nggak usah bikin function lagi. Function yang di atas itu nggak usah. Kita langsung aja ditambahin. Nanti dia akan nanya jumlah. Seperti itu. Nanti kita akan belajar detail dari apa fungsi operasional yang bisa digunakan di NumPy. Gitu. Nah, secara waktu NumPy sama list itu lebih cepat NumPy ya. Jadi karena kenapa? Nah, kita lihat nih perbedaannya. Nih, kalau misalkan teman-teman menggunakan NumPy ini 6 mikrosecond ya. Tapi kalau kita pakai list, oke, nih, oh ini nih totalnya 7 mikrosecond. Tapi kalau ini 8 mikrosecond, gitu. Kita jalan lagi ya. Nah, ini lebih cepat ya. Nah, jadi kalau misalkan secara total menggunakan NumPy ini lebih cepat dibandingkan list gitu. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau belum punya NumPy, itu bisa diinstal dulu menggunakan pip3 install NumPy. Jadi nanti dia akan install. Nanti kalau mau lihat versi NumPy yang teman-teman miliki, kalau udah install, gimana cara ngeceknya? Jadi tinggal import NumPy snp, habis itu mp._version seperti itu ya. Enter dapat versi NumPy-nya berapa gitu. Nah, karena NumPy itu ND array atau n-dimensional array, artinya dia bisa menyimpan lebih dari satu nilai dengan variabelnya tunggal, maksudnya yang tadi sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan tipe datanya integer, dia hanya integer aja, nggak bisa lebih dari satu. Contohnya kalau kitanya list, ini kan dia bisa lebih dari satu tipe data kan. Dia ada string, integer, sama boolean. Nah, dia kayak gini. Tapi ketika kita ubah ke, kan kalau mau ubah array ke dari list ke array, itu kita tinggal pakai np.array sini. Terus masukin variable listnya. Nanti dia akan mengubahnya itu jadi variable string. Gitu. Kenapa diubah ke variable string? Karena bisa mengakomodir semuanya. 7 bisa diubah ke string, itu juga bisa diubah ke string. Tapi kalau misalkan diubah ke integer, Budi dan Sarah itu tipe datanya string kan, nggak mungkin bisa diubah ke angka. Begitupun true gitu. Atau diubah ke boolean. 7 Sari Budi itu bukan boolean. Jadi yang bisa mengakomodir semuanya ya string gitu. Ini n-dimensional array yang tadi kita dibahas di presentasinya. NP-array 1 teman-teman kayak gini bikinnya. Jadi nggak ada cuma satu list panjang gini ya. Itu. Ini n-dimensional 1. Nah, kalau misalkan kita mau mengubah tipe data di dalam array-nya, kita bisa menggunakan n-dtype. Jadi kita mencetak tipe datanya. Jadi nanti tipe datanya itu menjadi integer. Tapi kalau kita mau mengubah tipe datanya itu sesuai apa kita butuhkan, kita tinggal nge-assign di sini sih. Jadi kan np-array, datanya kita ubah di sini. Terus n-dimensional kita bisa sesuaikan. Jadi kayak misalkan n-dimensionalnya berapa gitu. Nah, contohnya di sini
kita punya data dulu, kita yang menginisiat data-nya dulu. Bentuknya adalah NP NumPy integer 32. Nah, variabel yang kita ubah ini adalah list dari 1 sampai 5. Nah, dari list itu dimasukin bentuknya array juga ke bentuk tipe data integer 32 gitu. Nah, bentuk tipe data itu juga bisa disimpan dalam bentuk variabel. Jadi once kita ketik a_up home, jadi nanti dia bentuknya ngambil variabel yang 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi dt-nya nih di-assign lagi ke dalam tipe datanya dan diubah namanya menjadi home. Jadi nanti kita ketik home, dia tampil home di sini gitu. Nah, terus kita coba run through seperti ini. Nanti ntar dia akan jalan seperti ini kan. Jadi mencetak tipe data integer 32, terus habis itu menyiapkan variabel sebagai home tipe data integer 32. Nah, menjadi tipe data home yang isinya adalah integer gitu. Nah, nanti ntar dia bikinnya satu-satu. Nih, jadi kalau misalkan once kita ubah slicing dengan home, dia akan menampilkan home-nya. Terus kalau misalkan kita mau naikin, kan ini n dimensionalnya kan 1, kita mau naikin menjadi menjadi 2 dimensional, teman-teman ganti di n dimen aja sih di sini gitu. Jadi 2. Terus kalau mau 3 tinggal ganti 3, terusnya sampai nah sini 2. Nanti tadi akan nambah 1 siklonya seperti itu. Nah, tipe data yang bisa dipakai itu kalau di ini ada beberapa. Pertama itu dari integer 16, itu dia bisa nyimpan dari minus 32.000 sampai positif 32.000. Integer 32, integer 64 sampai bentuknya float seperti itu. Nah, contoh kalau misalkan kita punya nih, jadi di beberapa NumPy itu ada function yang bisa teman-teman pakai. Pertama itu adalah empty. Empty itu membuat array yang isinya itu bebas. Tuh, bebasnya itu nanti dia malah bentuknya kosong sih sebenarnya. Terus zeros itu ada membuat array dengan kodenya bernilai 0. Terus one itu bernilai 1 semua. Range itu akan membuat array dalam range numerik. Terus linspace untuk membuat array dalam nilai merupakan bagian rata-rata antara nilai awal dan akhir gitu. Nah, di sini ketika kita initiate empty 3,2, ini adalah bentuk shape-nya yang akan mau kita gunakan. Terus kita initiate tipe datanya integer gitu. Kalau np0 dia akan buat 1 dimensional. Tapi kalau misalkan kita mau lebih dari 1 dimensional, kita tinggal ini kasih koma aja. Tapi ntar isinya 0 semua. Gitu. Jadi ketika kita ini jalankan, ini sebenarnya dia akan membuat 3,2. Jadi di ininya ada 3 terus ada 2 shape-nya. Gitu. Nah, kalau kita ini 5, ini cuma 5. Terus kalau kitanya di sini 5 juga ininya 5. Nah, kalau misalnya kita ganti ke ini 7 misalnya. Nah, di sini juga akan menjadi 7 jumlahnya. Gitu ya. Jumlah kolomnya dia akan nambah 1 kan. Gitu. Nah, terus di sini np1 dia kalau misalkan np0 itu adalah 0 semua, np1 itu dia menghasilkan nilai 1. Kalau misalkan 1 dimensional tulis 5 aja, tapi kalau misalkan mau 2 dimensional dibikin shape-nya aja di sini, tentuin shape-nya. Terus kalau misalkan np range dia urutan dari 0 sampai range berapa yang mau kita butuhkan. Ini akan berguna ketika kita akan melakukan looping sebenarnya. Ini mungkin awal-awal teman-teman agak bingung buat apa sih nanti kita memahami np1, np0 itu. Nanti ntar kita akan berguna ketika kita melakukan operasi matematik di dalam penggunaan perhitungan NumPy. Terus kalau np linspace ini, kalau misalnya teman perhatian, aku mulainya dari angka 10, terus diakhiri sama 100. Terus habis itu ini akan ngebagi perhitungan dari 100 sampai 10 sampai 100, banyak 100 data itu dibagi. Tuh. Dapatnya sekian. Jadi datanya akan sesuai apa yang kita initiate. Kelipatannya ada berapa? Gitu. Kalau misalkan kelipatan yang kita hapus, dia akan default di 50. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa atur sih sebenarnya. Mau yang ini, kalau ini kelipatannya 10 kan.
gitu. Jadi itu adjust sesuai kebutuhannya teman-teman, mau di berapa, daripada kita nge-initiate range range periodik yang panjang kayak NPR range. Tapi kan kalau NPR range kan bergeraknya berurutan, tapi kita mau ada longkap-longkap berapa, kita bisa menggunakan range space buat penggunaannya gitu. Ini kalau ini kan lompat setiap 10-an itu. Oke, seperti ini kalau 100. Terus kalau dimensional diceknya pakai ndim ya. Jadi kalau misalkan sebelum kita udah bikin nih, kita mau ngecek dimensional berapa, kita tinggal klik setting aja gitu. Oke, ini di in detail. Terus kita coba masuk ke matrix. Jadi kalau di matrix dimensionalnya array itu ada kolom sama row. Kolom itu yang di atas, row-nya itu yang di bawahnya. Nah, kalau misalkan kita punya tipe data seperti ini, kita mau convert ke NumPy, kita harus nyiapin dulu dong bentuk listnya. Ini bentuk listnya kayak gini ya. Jadi kalau misalkan teman perhatikan, di sini ada 25, di sini type tulis harusnya 25, 2000, sampai 30 dan seterusnya sampai 45 100,0. Kenapa yang kosong-kosong ini saya isi 0 biar nggak error ketika pengolahannya nanti gitu. Nah, terus kita ubah ke bentuk ini, tinggal langsung aja teman-teman tinggal inisiat aja npr matrix penjualan. Nanti tadi akan mengubah sesuai itu. Nah, kalau mau akses misalkan let's say mau ngambil 500 ini, berarti kan kita mau ngambil ini, coba jalankan ya. Yang ini kan ngambilnya 500. Oke. Sini kita lihat bahwa dia bentuk row-nya ambilnya 3. Kenapa 3? Karena dia mulai dari 0 kan. Jadi ini harusnya kita kasih ini ya, biar kelihatan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kan ada 500 di angka sini. Dia ke bawah 3, jadi 1, 2, 3, 25 dihitungnya 0. Terus ininya 0, 1. Berarti posisinya di mana tuh? Posisinya kan artinya kalau ini aku coba ini kan kalau ininya ini berarti kan di posisinya ini ke sini, terus ini ke sini kan. Jadi totalnya dia ngambil 500. Nah, dari sisi row-nya itu diambilnya 3, dari sisi kolomnya diambil 1 begitu. Itu cara teknik indexing dan cara mengubah bentuk tabel menjadi NumPy array. Nah, kalau misalkan kita mau pakai operasi matematik dalam di dalam NumPy, contohnya kalau misalkan teman perhatikan di sini kita mau mengesam antara X dan Y gitu. Nah, kita harus initiate dulu resultnya kosongannya seperti apa bentuk tampilan listnya nanti dia akan menambah di poin-poin ini. Nanti dia akan melakukan looping di range X. Pertama dia akan ngambil di X, terus habis itu dia ngambil yang pertama, range X pertamanya itu, terus habis itu dia ngesum antara kolom yang di X sama yang ada di ini, kita ngelihat jumlahnya X aja ya, sama yang di Y gitu ya. Di absen di sini dia ngambilnya yang di Y aja, ini matriksnya Y. Tapi kita ngambil line-nya X. Nah, ini sebenarnya nggak matter sih. Ini cuma menghitung ada berapa variabel di dalamnya. Ini kita contoh ya. Ini aku coba cetak. Line X itu isinya kan bentuknya antara matriks X dan Y kan sama. Jadi kalau misalkan kita mau pakai looping untuk X aja udah cukup. Oh ya, X belum diinisiat. Nah, di sini kan ada tiga ini kan, 1, 2, 3. Kalau Y kan juga sama. Jadi sebenarnya doesn't matter sih mas. Itu kan 3 juga. Itu nanti dari ini dia akan mengambil satu-satu dari detail
item-itemnya di resultnya. Terus habis itu jadi I, J artinya dia akan ngambil mulai dari apa, kan kalau misalkan for I ini ya, isinya apa sih for I ini kan kita melakukan namanya perulangan. Oh ya, ini kita ubah, ini kan ini bentuknya tiga kan nggak bisa di looping, jadi kita ubah ke dalam range ya, dia kan ngambil 0, 1, 2 kan. Nah jadi nanti ntar di ini 0, 0,0 isinya adalah 0, x i 0,00 ditambah y 0,00. Terus nanti ini kan masih 0, terus 0,1. Jadi perjalanannya gini teman-teman, pergerakannya. Jadi yang pertama ini kan dia akan menghasilkan 0 ya. Nah nanti di sini akan menghasilkan 0,1,2, betul gitu ya. Nanti untuk step pertama result untuk 0,0, habis itu 0,0, habis itu 0,1 dan 0,2. Nah udah selesai, dia lanjut lagi di sini jadi 1. Ulangi lagi. Nanti dia akan mengesam untuk 1,0, 1,1 dan 1,2. Tuh, seterusnya sampai 2,0, 2,1 dan dia akan ngesam seperti ini. Nah ini kan kalau kayak gini agak panjang perumusannya. Kita bisa ubah menggunakan array. Array cukup aja yang SS tadi diubah aja jadi NP array, terus kita tinggal ngesam. Dia bisa melakukan perhitungan matriks seperti dalam NumPy. Nah tipe matriksnya NumPy itu broadcasting. Let's say kalau misalkan teman-teman punya variabelnya 4,3 sama 3, nanti ntar 3-nya itu akan ditarik ke bawah, terus dia akan menjumlahkan satu sama lain seperti itu. Jadi kalau misalkan contoh di bawah kita punya row-nya itu 4, kolomnya itu 3 gitu. Terus kita punya ininya bentuk kolomnya 3 aja. Nanti kan dia kan kayak metrik, ingat kalau di matematika akhirannya sama kan 3, 3. Nah nanti 3-nya ini dia akan ditarik ke bawah, terus untuk menambahkan semua sisi yang ada di A. Jadi ntar 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 2, terus 10 tambah 0, 10 tambah 1, 10 tambah 2, dan seterusnya sampai seperti hasilnya seperti berikut. Nah contoh nih sini, ini angka yang sama kayak di atas, kita bikin untuk ngejumlahin antara A dengan B. Nah kita tinggal run through aja, nanti lihat dulu array pertamanya seperti apa. Ini tampilan array pertama, terus ini array keduanya, terus hasilnya ya menjumlahin semuanya. Kalau pengurangan gimana? Tetap sama. Sistem broadcasting ini berlaku di operasional di di dalam NumPy, operasi matematiknya. Nah ini kalau misalkan pengurangan tinggal kita jalankan seperti berikut. Nah ini kan dia akan melakukan hal sama. Kalau perkalian gimana? Perkalian juga sama ini ya. Nanti dia akan menjalankan proses yang sama nih yang kita lakuin gitu. Sama pembagian pun juga sama, dia akan broadcasting gitu. Oke, itu dulu dari sisi matriks NumPy. Nanti kita akan detail lagi di minggu depan buat bahas tentang proses nge-shift sampai kita akan melakukan perhitungan lebih detail dari sisi matematika kayak pangkat 2 dan sebagainya gitu. Mungkin di sini kita akan fokusnya ke matematik, terlalu matematis banget dalam penggunaan di NumPy, tapi seenggaknya teman-teman familiar dengan mekanisme operasi matematik yang bisa digunakan di NumPy sendiri gitu. Oke, sekian teman-teman hari ini. Kita akan lanjut di next session. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Untuk detail ada di link di bawah ya. Thank you. Dadah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari Basic Python. Semoga ini menjadi fondasi yang baik buat teman-teman belajar di Python sendiri. Jangan berhenti di sini ya. Teman-teman lanjutkan exercise dan sebagainya untuk meningkatkan capability teman-teman terkait Python.
Di sesi ke depan mungkin kita akan bahas lebih dalam terkait Python. Namun aku harap sesi ini menjadi fondasi dan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi terkait Python sendiri. Dan mohon maaf ketika ada salah kata atau ucapan. Kalau bagi teman-teman yang mau tanya, boleh drop di komen di bawah. Terus kalau misalkan ini videonya cukup oke buat teman-teman, jangan lupa like, subscribe. Karena setiap hari Rabu kita akan posting terkait Python dan teman-teman bisa belajar bareng-bareng sama aku di sesi Python ini. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya!